Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miss Yeti selaku Kepala Sekolah SDN Purwodadi 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan. Insya Allah hari ini kelihatan ceria ya. Kelihatan dari wajah-wajah habis mandi semua, wangi semua ya. Ini pertanda baik ya. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu Guru semua, karena paling tidak kita akan menuju ke kurikulum merdeka itu benar-benar terpantau, kemudian terfasilitasi dan didampingi oleh narasumber yang mungkin itu dari teman kita sendiri, tapi beliau sudah diikutkan pelatihan selama 1 bulan lebih ya, Bu ya. 1 bulan lebih. Insya Allah melalui teman saya mungkin nanti akan lebih bermakna, akan lebih bagaimana panjenengan itu memiliki unek-unek itu bisa dikeluarkan lebih luas. Mungkin itu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita syukuri ya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberikan berbagai macam rahmat rezeki, terutama kesehatan itu luar biasa buat kita semua. Kemudian yang kedua, salawat dan salam adalah tetap kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan petunjuk buat kita, suri tauladan buat kita, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam ibadah itu sesuai dengan apa yang dinaskan di Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi kita ya, sehingga kita nanti bisa paling tidak menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah saya bersyukur di sini apa ya, ingin mengungkapkan rasa kegembiraan itu saya kok sulit sekali gitu ya. Tapi yang sebenarnya adalah saya bersyukur sekali karena panjenengan semua adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bagaimana memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa melaksanakan tugas ini ya. Artinya apa? Untuk melaksanakan kurikulum merdeka memang kita butuh orang-orang yang memang benar-benar sadar bahwa oh ini loh ada perubahan kan gitu ya. Orientasi program dan pelatihan kegiatan in-house training di Sekolah PKSD Purwodadi 1. Pelaksanaannya yaitu hari Senin tanggal 4 sampai 10 Juli 2020. Ini 2 hari minggunya kita libur ya. Nanti selama 6 hari. Kemudian peserta terdiri dari 16 orang guru, ini guru kelas, kemudian guru mapel TJOK dan guru PA. Mereka
Nah, Pak Eko dulu. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah program pembelajaran diselenggarakan suatu lembaga pendidikan yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Intinya adalah program pembelajaran ya yang diselenggarakan satuan pendidikan. Nantinya peserta didik harus menguasai kompetensi dari yang ada di dalam kurikulum. Kalau saya sempurnakan begini, kurikulum itu adalah dokumen. Kalau nggak ada dokumen nanti jangan orang. Nah, program dokumen berisi boleh nih bermacam-macam ini mengartikannya, berisi kumpulan materi ya, atau program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, pada siswa yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam satuan pendidikan. Bagus, Putan. Itu dari pemerintah pusat, struktur kurikulum. Jadi kurikulum itu sudah ada contohnya, kita tinggal mengembangkan, disesuaikan di sekolah kita. Saya beri waktu mengerjakan LK-nya itu sampai jam 11. Nah, tugasnya ada di grup WA, ya. Silahkan dikerjakan. Nanti jam 11 kita sharing lagi. Ya. Diputar-putar sampai yang lalu Semangat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini untuk siang hari ini saya akan menemani panjenengan semua membahas tentang capaian pembelajaran atau biasa kita sebut dengan JP. Kita singkat dengan JP. Pembelajaran itu kita ibaratkan seperti sebuah perjalanan. Jadi perjalanan itu yang utama adalah tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus melakukan segala sesuatu. Baik itu dengan jalan kaki atau naik kereta. Nah, si CP ini adalah tujuan akhir dari setiap fasenya. Next, Bu Ari. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Sekarang istilahnya adalah fase ya, bukan kelas. Jadi CP ini dirumuskan. Kenapa kok pakai fase ya? Kenapa? Pakai fase? Iya. Saya nanti kalau nggak bisa jawab, minta bantuan dari ini Pak ya. Kalau untuk kenapa kok diganti dengan fase, kita itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami kompetensi dengan waktu yang agak lama. Karena fase ini rentannya 1 sampai 2 tahun. Kalau pakai kelas, kita itu akan terburu-buru.
menyelesaikan satu kompetensi itu hanya dalam waktu 1 tahun, akhirnya kodal-kodal. Saya itu mengalami sendiri ketika kelas 12 seperti itu. Jadi ini untuk fase ini diberikan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan kompetensinya dalam waktu, kalau SD itu 2 tahun. Fase D itu SMP. Ini bahasa Indonesia, kalau yang tadi matematika. Di sini ada tambahan kalau dari perbedaannya dari yang tadi empati. Empatinya menaruh diri di posisi penulis, merasakan emosi dan seterusnya. Menaruh diri. CP yang dipakai itu CP perubahan terbaru nomor 33. Itu fase B. Sudah dianggap mampu sampai 1 juta kan dari fase B. ya. B. Aja sekolah itu SD siswa ya. Yang terbaru nomor 33 ya. Sudah. Wes setengah jam cukup ini. Pas 5 menit berarti. Oke. Ini nanti walaupun kelas 3 sama kelas 6 itu kan belum menerapkan humor. Ya. Tapi nanti kita berdiskusi memberikan batasan untuk Kelas batasan lingkungan materinya ya. Jadi nanti pembelajarannya supaya lebih berkesinambungan, enggak ulang-ulang dari awal lagi. Gitu ya. Misalnya agamanya kan 4 itu kan yang diijari. Kemudian satunya kan kita program kan. Tapi beliau kan kalau ada sesuatu jadi untuk terima. Kalau menurut saya mungkin matangnya. Mematangkan yang ada. Jadi benar-benar matang dari nanti kalau naik apa itu yang fase ataupun kelas itu benar-benar matang. Karena itu kan jatahnya dia untuk menguasai, siapa tahu masih ada yang belum menguasai. Makasih banyak. Ada yang ditanyakan lagi? Operator. Oh iya, operator. Oke, ini peralihan dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Di kelas 5 kan ada asesmen nasional. Dapat kita dilaksanakan jika sudah berubah kurikulum. Kayaknya nek setahu saya itu terus berkelanjutan hubungannya sama itu raport pendidikan. Kayaknya belum ada pemberitahuan yang tidak diadakan. Tetap ada AKM, berarti ya materi-materi misalkan yang belum tersampaikan selama kurikulum merdeka, jadi kita ngebut di kelas 5. Jadi Kalau pindah kelas materi itu luas ya. Iya. Sudah. Bisa ya. Sama kayak Inggris enggak Itali. Oh, bisa. Hah? Apa nih? Sisi ini Materi sing dibuat asesmen. ini kan besok lanjut ke TP. Sekarang mengerjakan LK dulu. Kalau mau jam berapa? Jam 1. Oh, dikerjakan sampai 1:30 ya. Jadi Kerjanya di rumah pakai pada saja. ayo lebar saja. Iya, Pak ya sudah selesai. Kamu Bu, Disisir dulu. tak Disisir di kopi Bapak Ibu, materi hari ke-1 sudah selesai ya. Untuk orientasi kurikulum kita memang harus selalu adaptif dengan perubahan. Kita harus bersikap terbuka tentang kurikulum ini sehingga kita bisa dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan